Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.877.500, Rp4.877.500. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan kegiatan dan operasional, di antara yang pertama, kegiatan sedekah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Selanjutnya, kemudian kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, pengumuman program kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah. Yang pertama, penyaluran sedekah berkah pekan yang lalu, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 4 keluarga. Dan yang kedua, makanan siang gratis untuk jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah, selama sepekan ini sudah tersalurkan. Kemudian ikutilah kajian rutin kita di Masjid Raudhatul Jannah, yakni kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Selanjutnya kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Selanjutnya, tata laksana salat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 17 November 2023 bertepatan pada tanggal 4 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang pada pukul 12.27 WIB, yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Gamal Akhyar LCMA, Imam Ustadz Samsul Bahri SPD, sedangkan muazin Ustadz Anwar. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat familiar dengan kalimat taqwa. Yang mana juga kalimat taqwa ini adalah sebuah nasihat yang selalu disampaikan oleh para khatib Jumat di setiap pekannya. Dan sudahkah kita memahami apa itu makna daripada taqwa tersebut? Walaupun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang ringkas bahwasanya ketakwaan itu adalah ketika kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Namun jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik ketika kita melihat kalimat taqwa yang ada di dalam Al-Quran. Bahwasanya kalimat taqwa tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali dia disandingkan dengan perbuatan yang baik-baik. Baik itu berkaitan hubungan kita langsung dengan Allah ataupun juga hubungan kita sesama hablum minan nas. Jadi ingat bahwasanya ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah saja, tapi takwa juga mengatur hubungan kita sesama hablum minan nas. Dan ketika kita lihat dalam Al-Quran yang masih ada kaitannya hubungan kita dengan Allah, misalkan ketika kita mengerjakan ibadah salat, maka salat ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengerjakannya dengan tepat waktu, ketika kita senantiasa menjaga waktu salat tersebut, maka ini juga ada disandingkan dengan takwa. Dari mana kita tahu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan kita daripadanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya Allah jelaskan ciri-cirinya. Orang-orang yang takwa itu adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu orang-orang yang meyakini hal yang gaib, syurga, neraka, balasan akhirat. Itu sifatnya gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Jadi salat disandarkan dengan takwa. Masih ada kaitannya hubungan kita langsung dengan Allah tatkala kita mengerjakan ibadah puasa, yang mana ayat tentang masalah puasa tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ataupun 183 itu ujungnya juga takwa. La'allakum tattaqun. Ketika orang mengerjakan ibadah haji, karena ini juga ada kaitannya hubungan dia langsung dengan Allah, maka ayat tentang masalah haji dan umrah tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 196
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab." Jadi di penghujung ayat tentang masalah haji juga disandarkan dengan takwa. Orang yang enggak melaksanakan ibadah haji, kita di sini ada buat kurban, maka kurban ini juga karena dia kaitannya hubungan kita langsung dengan Allah, juga disandarkan dengan takwa. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak sampai dagingnya kepada Allah, tidak sampai darahnya kepada Allah, akan tetapi yang sampai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, seluruh ritual ibadah kita yang langsung kaitannya antara kita dengan Allah, di sana semua ada disandarkan dengan nilai-nilai ketakwaan. Namun jangan kita lupakan, ada juga ketakwaan yang mengatur antara hubungan kita dengan sesama manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? U'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa ini? Allah jelaskan ciri-cirinya, yang semua ciri-cirinya ini berkaitan antara hubungan kita dengan sesama manusia. Yang pertama, Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini Allah menjelaskan, yang pertama adalah orang yang gemar membantu orang lain. Baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika kita mendengar ada saudara kita yang butuh bantuan, kita segera bantu. Ketika kita mendengar ada saudara kita seiman dan seislam yang ditindas, seperti sebagaimana hari ini kita lihat saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, yang sudah sebulan lebih mereka dijajah. Pada peperangan terakhir ini, walaupun secara penjajahan ini sudah lama sekali, ya, apakah kita di sini hanya diam saja? Maka di mana letak ketakwaan kita? Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara ciri-ciri orang-orang yang takwa tadi adalah orang-orang yang gemar membantu orang lain. Baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ustaz, saya hanya bisa bantu sekian, Ustaz. Cuman 100.000, alhamdulillah. Saya hanya bisa bantu 50.000 misalkan, alhamdulillah, enggak masalah. Ustaz, saya ada kemudahan 10.000 bantu saudara kita yang ada di sana. Tidak masalah. Karena Rasulullah juga mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu itu dengan wajah yang berseri. Jadi ketika kita jumpa saudara kita, teman sejawat kita, kita pasang wajah dengan penuh senyuman, ini juga kebaikan. Karena kita enggak tahu kebaikan yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini kondisi yang ada aman dan nyaman ada di Indonesia ataupun di Aceh di sini, apakah kita hanya diam saja? Tidak. Kita berikan sesuatu. Paling tidak doa kita selalu sampaikan. Doa selalu kita minta kepada Allah agar saudara-saudara kita yang ada di Gaza diberikan kemenangan. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Selain daripada doa, jangan pernah kikir untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Jangan pernah kita kikir untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza.
kita doa. Karena doa itu adalah senjata daripada kaum mukmin. Ad-du'a silahul mu'min. Dan terlebih jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mampu menyisihkan sebagian daripada harta kita. Karena ketika kita memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Arba'in Nawawi hadis ke nomor 36, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Jadi bukan hanya dunia saja kita dapatkan kemudahan, tapi di hari akhir nanti yang tiada satupun yang bisa menolong kita. Siapa yang akan kita andalkan di hari akhir nanti? Kita mau andalkan orang yang paling dekat dengan kita, belum tentu tolong kita. Tatkala kita ingin mengandalkan orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, belum tentu juga mereka tolong kita. Dan ini juga Allah jelaskan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Dan di hari akhir nanti ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari pasangannya, lari dari anak-anaknya, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jadi siapa juga yang akan tolong kita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Allah akan tolong kita. Dan kapan pertolongan Allah itu akan datang? Maka lanjutan hadisnya tadi menyebutkan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling tolong menolong sesamanya ketika dia hidup di dunia. Dan ini ciri-ciri orang-orang yang takwa secara hablum minan nas. Dan yang kedua tadi, wal kadhiminal ghaidha, ketika dia mampu menjaga amarahnya, wal afina anin nas, dan juga dia mau memaafkan kesalahan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan sampai dengan detik ini dari umur yang telah Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita mampu meningkatkan ketakwaan kita setiap tahunnya? Sudahkah kita mampu menjaga ketakwaan kita secara hablum minallah? Sudahkah kita mampu juga menjaga ketakwaan kita secara hablum minan nas? Atau jangan-jangan kita selama ini hanya melebihkan takwa secara hablum minallah saja, lalu mengabaikan takwa secara hablum minan nas, ataupun sebaliknya? Maka ini hati-hati jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang yang hanya dia fokus takwa secara hablum minallah, lalu dia mengabaikan takwa secara hablum minan nas, bahkan dia suka menzalimi orang lain, dia termasuk orang-orang yang merugi di hari akhir nanti. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang bangkrut dari umatku di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, zakat dan amal-amal yang lainnya. Kenapa dia jadi bangkrut? Padahal secara hubungannya secara hablum minallah ini luar biasa. Rupanya ketika dilihat secara hablum minan nas, kata Rasulullah, qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Dia suka buat zalim terhadap orang, dia suka buat ribut dengan orang, dia suka memfitnah orang, dia suka memakan hak orang lain, dia suka memukul orang lain, dan dia suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akan diambil pahala-pahala kebaikannya tadi, lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih. Maka Rasulullah mengatakan, jikalau ketika dilihat lagi bahwasanya orang tersebut pernah buat zalim lagi terhadap orang lain, pahalanya sudah habis,
lalu dilihat dia pernah buat zalim terhadap orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Tsumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki diri kita lakukan muhasabah terhadap diri kita. Mudah-mudahan kita mampu menjaga ketakwaan yang sejati ini. Dan bagaimana yang dimaksud dengan ketakwaan yang sejati? Yaitu takwa yang juga mengatur ataupun dia menjaga ketakwaan secara hablum minallah, dan juga dia menjaga takwa secara hablum minan nas. Sebagaimana wasiat setiap Jumat disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan ingat, ketakwaan itu juga dikaitkan dengan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya ketika kita bisa istiqamah dengan amal-amal yang baik tadi, amal secara hablum minallah dan amal secara hablum minan nas, insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga akan wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dan insyaallah juga Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin fi Palestin wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha wadhkurkum wa'lamu annallaha ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
wa'tadil wastaqimu sawu sufufakum. Mohon shawab lurus rapat dengar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين مجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان والزمان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا أفرح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.